Selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam sidang online anak-anak. Nah, kali ini apakah kalian semua sehat? Tetap sukacita? Nah, kita semua tetap harus semangat di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita mulai sidang kita, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap kesempatan ini Kau mendapatkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau terus sertai kami dalam setiap sidang anak-anak kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, cerita kali ini kita mau belajar bahwa kakak kasih judul ya, Tuhanku teliti. Ayat Alkitabnya ada di Ibrani pasal 2 ayat 1. Ayo kakak ulangi lagi ya, Tuhanku teliti. Ayat Alkitabnya di Ibrani pasal 2 ayat 1. Nah, bunyinya, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar ya. Nah, adik-adik, siapa yang tahu benda-benda apa yang besar yang Tuhan ciptakan? Ayo, siapa yang tahu? Ya, coba sebutkan. Ada matahari. Ya, matahari kok besar? Iya, besar. Matahari bisa menyinari seluruh bumi kita. Kemudian apalagi? Ada langit. Kemudian ada laut. Ada gunung. Ada gajah ya yang besar. Tuhan juga bisa menciptakan batu yang besar, pohon yang besar, dan masih banyak lagi adik-adik. Nah, sekarang coba siapa yang tahu benda-benda kecil yang Tuhan ciptakan? Ayo coba apa? Siapa yang tahu? Nah, lebah ya, contohnya lebah. Nah, lebah ini termasuk benda yang kecil. Nah, lebah memiliki apa aja adik-adik? Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, lebah memiliki sayap yang lembut untuk dia terbang. Nah, dia bisa terbang sekitar 60 km per jam adik-adik. Lebah ini juga memiliki antena. Nah, kira-kira antenanya untuk apa ya? Antena lebah ini sebagai indera penciuman adik-adik, sebagai sensor seperti hidung kita. Nah, jadi ketika dia mencium, oh di bunga ini ada nektar. Nah, dia itu ditentukan oleh antena tadi. Dia juga kalau punya antena dia tidak menabrak sana sini juga ya. Nah, lebah selain punya antena, lebah juga punya sengat. Nah, sengat lebah ini adalah senjata bagi lebah untuk melindungi dirinya dari musuh adik-adik. Nah, selain lebah, Tuhan menciptakan benda yang lebih kecil dari lebah, apalagi? Ayo coba, siapa yang tahu? Semut. Nah, ya, semut. Nah, kalian sebelum kita lanjutkan cerita ini, yuk sama-sama kita menyanyikan lagu Si Semut yang Kecil. Nah, kita sama-sama menyanyikan lagu ini ya. Meski badanmu lemah,
Nah, adik-adik, semut itu dia lebih kecil dari lebah. Nah, di dalam semut itu ada apa aja ya? Nah, semut itu juga memiliki antena, adik-adik. Antena ini adalah untuk mendeteksi rangsangan kimiawi. Untuk apa? Antena ini selain untuk mendeteksi rangsangan kimiawi, antena ini juga untuk berkomunikasi satu sama lainnya. Wah, tidak cuma kita saja ya yang bisa berkomunikasi, tapi semut juga bisa. Kemudian semut ini juga mengeluarkan bau, adik-adik, memberitahu jika ada bahaya, juga memberitahu tempat adanya makanan. Nah, tidak hanya lebah yang memiliki sungut, semut juga memiliki sungut, adik-adik. Nah, sungut dari semut ini untuk apa? Untuk menyakiti para pengganggu. Nah, sengatan semut itu terkadang mengeluarkan zat kimia tertentu, adik-adik, untuk memberi efek sakit pada lawan. Makanya ketika kita kadang digigit semut, terasa agak nyeri, kemudian terasa gatal, ya kan? Nah, itu disebabkan oleh sungut si semut tadi. Nah, bagaimana hidupnya semut? Semut itu hidupnya berkoloni, adik-adik. Dia senantiasa bekerja sama untuk mencari makan, untuk membuat sarang, untuk melindungi diri. Nah, adik-adik, tahu enggak kalian, meskipun Tuhan menciptakan semut itu kecil, namun dia mampu mengangkat barang 50 kali lebih besar dari tubuhnya, dari badannya. Kenapa? Karena mulutnya dapat menjepit dengan sangat kuat, adik-adik. Wah, luar biasa ya. Tuhan menciptakan benda sekecil semut, tapi dia mampu membawa barang yang beratnya 50 kali dari berat badannya. Wow, Tuhan kita itu benar-benar luar biasa. Tuhan kita benar-benar sangat teliti. Wah, kita perlu bersyukur Tuhan menciptakan semua benda-benda yang diciptakan oleh Tuhan, yang dibuat oleh tangan Tuhan dengan cara teliti. Nah, adik-adik, Tuhan juga teliti menciptakan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, coba sekarang perhatikan tangan kalian. Nah, tangan kalian, telapak tangan kalian itu ada garis-garis. Ada garis-garis. Nah, setiap orang itu garis-garisnya itu berbeda, adik-adik. Nah, di jari kalian juga ada garis-garis yang kecil, yang lembut. Nah, itu setiap orang juga garis-garisnya berbeda. Nah, garis-garis yang ada di jari-jari kalian itu namanya adalah sidik jari, adik-adik. Nah, garis-garis di jari kalian itu setiap orang tentu berbeda. Garis-garis yang ada di jari kalian berbeda dengan garis-garis yang ada di jari teman kalian. Maka dari itu, wah, kita perlu bersyukur. Tuhan kita benar-benar Tuhan yang hebat. Dia benar-benar sangat teliti. Coba kalian bayangkan, ada berapa banyak jumlah orang di bumi ini. Pasti banyak, bukan? Tapi sidik jari mereka berbeda satu dengan yang lainnya. Ini adalah ketelitian dari Tuhan kita. Tuhan kita itu sangat teliti. Dia tidak ceroboh, adik-adik. Maka dari itu kita juga perlu belajar teliti. Nah, tidak ceroboh.
Saat mendengarkan firman Tuhan, kita juga teliti mendengarkan baik-baik. Kemudian kita juga perlu teliti mendengarkan nasihat papa mama kita. Nah, kita juga dengan cermat. Nah, sekarang kakak kasih tahu ya, teliti itu artinya cermat. Terus apa lagi? Terperinci, lengkap. Nah, maka dari itu kita perlu belajar dan berlatih secara teliti. Ketika kita merapikan mainan kita juga belajar teliti. Apakah masih ada yang tercecer? Kita perlu belajar dari Tuhan kita tadi. Tuhan yang telah menciptakan semut, benda yang sekecil semut, tapi Tuhan dengan teliti menciptakan berbagai macam bagian dari semut itu. Tuhan juga menciptakan garis-garis sidik jari di jari kita ini juga dengan penuh teliti. Setiap orang berbeda. Maka dari itu kita perlu belajar seperti Tuhan kita ya. Kita belajar teliti. Nah, adik-adik, kita juga belajar untuk menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan kali ini ada di Ibrani pasal 2 ayat 1. Bunyinya, karena itu kita harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Kakak ulangi ya, Ibrani pasal 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita dari kakak. Lain waktu kita sambung lagi. Sebelumnya, yuk kita sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sertai dan pimpin kami, supaya kami bisa belajar dengan teliti seperti Engkau adalah Tuhan kami yang teliti. Terima kasih Tuhan, dapatkan kami supaya kami bisa memiliki karakter ini. Berkati Tuhan hidup kami, supaya Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Sampai di sini cerita dari kakak. Kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Tuhan memberkati.